Pertama tandanya peminjam yang baik, pulangkan yang kita pinjam itu, antar ke rumahnya. Itulah tandanya peminjam yang baik. Jangan tunggu yang meminjamkan itu datang ke kita, tapi kita datang ke rumah yang meminjamkan. Yang kedua, segera bayar, segera pulangkan. Jatuh tempo, usah tunggu jatuh tempo. Kalau sanggup, kembalikan. Itulah peminjam terbaik. Karena matlul ghani masdul, melambat-lambatkan mengembalikan harta orang, melambat-lambatkan membayar hutang, itu masdul kata Rasul, zalim. Itu zalim. Yang ketiga, peminjam yang baik, kata Allah, pulangkan dengan yang lebih baik. Pinjam 10.000, balikkan 15.000. Boleh tu? Boleh. 10.000 pinjam, pulangkan 15.000. Boleh tu? Boleh. Asal jangan ada akad. Jangan ada akad sebelumnya. Kalau itu riba. Riba dia. Makanya ada teori mendorong orang supaya jangan riba dalam kita bermasyarakat. Misalnya gini, awak pinjamkan uang sama kawanku 100.000, tapi kepingin awak dipulangkan sama awak jangan 100.000 lebih. Nah, tapi kalau kita pinjamkan 100.000 nanti dipulangkannya 100.000 atau 110.000, jadi riba. Lalu bagaimana caranya dalam Islam? Caranya begini. Untuk apa sama kawan-kawan uang yang 100.000 ini? Tanya dia, untuk apa? Mau beli beras? Belikan beras. Mau beli minyak? Belikan minyak. Nah, baru kebutuhannya itu kita kasih sama dia, ini beras, ini minyak, nanti kau bayar sama aku 150.000, boleh. Nah, padahal tadi modal kita 100, jadi tidak haram dia hukumnya. Sama dengan pinjam uang kepeng misalnya 100 juta beli mobil, nah, itu jadi riba dia. Tapi kalau kita beli 100 juta misalnya uang mobil, tapi yang beli mobil itu bank, yang beli mobilnya bank, kita hanya beli mobil ke bank, nah itu boleh saja. Jadi tidak dari bahaya riba itu. Jadi kalau berhutang kembalikan. Ternyata jemaah yang dimuliakan Allah tidak bisa mengembalikan lebih. Binoman sama. Ternyata kita sebagai peminjam sama pun tidak bisa kita kembalikan. Minta maaf. Ini kadang-kadang berhutang lari dia, kemana dia lari dia. Coba saya rasa bapak-bapak ibu-ibu, saya rasa kita sejiwa kita ini. Kalau datang orang, Pak, Bu, tolong Bapak, aku tak terbayar sudah hutang itu. Cuma segini bisa. Kira-kira kita marah aja atau tidak apa? Makanya di Mandailing ada ungkapan, bapak saya Mandailing kata ada ungkapan. Semua suku ada yang diperiksa Pak, saya rasa. Kadang-kadang katanya lubang-lubang. Hata-hata pembayar hutang. Karena banyak berbicara, hutang bisa lunas. Ini kadang-kadang tak mau publikasi. Nah, bahkan dianggap musuh orang yang meminjamkan kepada dia. Nauzubillah min dzalik. Ternyata harus dibayar juga jemaah yang dimuliakan Allah hutangnya. Maka bila bersabar, maka kata Rasul tetap kita berusaha, tapi jangan bosan berdoa sama Allah, doa supaya bebas dari lilitan hutang. Tapi saya rasa ini bapak-bapak ibu-ibu ini katanya berhutang itu tengok wajah-wajahnya gaya-gaya semua ini ya. Ayo mari kita baca doanya ibu di bawah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajazi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatil dain wa qahrir rijal. 8 penyakit
dari tempat tidur kamar mandi, dari kamar mandi tempat sholat atau tempat tidur lagi. Kalau malas ke kamar tidur balik, kamar tidur, kamar mandi, kamar tidur, malas sholat tahajud. Nauzubillah min dzalik. Berlindung kita kepada Allah dari sifat malas. Pernah ibu pengecut, bapak pengecut, tidak percaya diri, baca doa itu. Pernah merasa kikir, malas berimpak, takut miskin, bakhil, baca doa ini. Pernah berhutang tak terbayar hutang, baca doa ini. Kemudian dihinakan orang kita, direndahkan orang kita, banyak doa ini. Memang asbabul hadis ini, Abu Umamah miskin, banyak hutangnya, terminum di masjid. Kata Rasul, kenapa Abu Umamah banyak hutang kepada Rasul? Nah, baca doa ini kata Rasul, amalkan doa ini kata Rasul. Alhamdulillah Abu Umamah selesai hutangnya. Nah, jadi kita bahkan ada doa di bawah ibu sudah kita bapak-bapak supaya kita kaya yang halal. Dicukupkan Allah kepada kita rezeki yang halal. Allahumma afnini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwa. Kita perbanyak doa itu kepada Allah. Mudah-mudahan untuk persoalan-persoalan kita bisa solusi ada kasih Allah solusi. Baru 3 yang memuliakan Allah. Saya rasa ibu saya akan kita pada subuh ini, mohon maaf. Yaitu pertama, kalau sakit, jenguk. Kalau tidak sakit, ada hal-hal yang saya lakukan. Yang sehat menjenguk dengan hal-hal yang tadi. Kemudian kalau meninggal tetangga kita, tentu kita ambil kesempatan itu. Fadilah yang besar itu, paling tidak yang perempuan ikut mensolatkannya. Kalau yang laki-laki kalau bisa ikut ke kuburan supaya dapat fadilah yang besar tadi. Kemudian kalau tetangga kita meminjam sesuatu kepada kita, kalau kita sanggup kita pinjami, atau menjadi peminjam yang baik, dan kita sebagai yang meminjamkan juga menjadi orang yang meminjamkan yang baik dengan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang meminjam kepada kita. Bahkan kata Rasul, man min muslimin yuqridu musliman, tidak ada muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain marratan 2 kali, melainkan 1 kali pinjaman yang kita berikan itu kata Rasul nilainya sedekah. Jadi semakin sering kita memberikan bantuan kepada orang lain pinjaman, maka itu merupakan tambahan-tambahan pahala, tambahan-tambahan kebaikan yang dinilai kata Rasul sama dengan nilai sedekah. Ada 5 lagi. Kalau saudara kita punya air tutup, kemudian kalau dapat musibah, dapat hikmat, senang kita, dapat selamat. Kemudian berikutnya kalau dapat musibah, bantu dia. Bangun rumah ini maksudnya pengertian sama tetangga, jangan diam-diam maksudnya. Kalau kita bangun rumah tinggi, ada komunikasi dengan tetangga, bapak dan sebagainya. Tapi yang terakhir ini banyak di masyarakat kita itu jangan diamalkan dia. Pergi ke kafe sudah hilang semua makanan, dipoto baru di-share di grup. Nah, ini tidak boleh. Kapan bolehnya? Bisa, kalau bisa kita share di grup, tapi tambah komen di bawahnya kepada seluruh bapak ibu rekan semua anggota grup supaya mendekat ke KPI. Tapi bersiap-siaplah rendahnya, bersiap-siap kalau datang membayarnya. Tapi kalau tak datang dia, itu urusan dia. Ini kita share, tak ada undangan. Bahkan kata Rasulullah SAW, orang yang baik itu kata Rasul adalah khairukum al-amu ta'am. Orang yang baik di antara kamu itu adalah kata Rasul suka memberi makan. Jadi kalau suka memberi makan, mengajak orang makan itu kata Rasul adalah orang yang bahkan 1 dari 4 yang dirindukan surga, yang suka memberi makan. Tapi yang kalau bisa memberi makan yang kelaparan dan kekayaan. Saya kasih doa Bapak Ibu, mohon maaf saya kurang berkenan dalam kajian ini. Waktu ibadah kepada saya pakai, di atas saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Pada Allah saya minta ampun. Kalau ada yang baik, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Berdoa kita ya Bapak. Mari kita tutup dengan doa. Jadi awal doa kita berastagfirullah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك ورضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا يا الله بما ينفعنا وزدنا علما نافعا وارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا جميلا واجعلنا وأولادنا وأهلنا وجماعتنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ثم جعلنا هذا جنة مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.